apinya cepet banget sih. Kobaran api membumbung tinggi dari atas atap Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, Selasa siang. Kobaran api muncul diduga akibat meledaknya genset karena hubungan pendek arus listrik. Ratusan pasien sempat panik dan keluar dari ruang perawatan dengan peralatan medis yang ikut dibawa. Beruntung tidak ada korban jiwa karena letak bangsal perawatan tidak berada di dekat 4 ruangan yang terbakar. Sedikitnya 4 ruangan di Rumah Sakit Ashifa terbakar, yakni ruang genset, gudang laundry, serta kamar jenazah. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Wartawan melihat adanya api dari ruang genset. Dari gensetnya itu tersebut menyala api seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang sarkas. Ya. Mas. Sementara kasus kebakaran rumah sakit kini dalam penyelidikan Polres Brebes untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dari Lapas Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Olah TKP kecelakaan tol Cipularang, polisi ungkap penyebab kecelakaan akibat truk alami remblong. Selamat malam pemirsa, informasi kebakaran rumah sakit di Brebes, Jawa Tengah mengawali perjumpaan kita di iNews Malam pada hari ini. Sementara itu diduga remblong, sebuah truk bermuatan batu hilang kendali, terjun ke jurang di Kecamatan Selorojo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bersama saya, Baby Kristami, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, 7 tahanan kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Polisi pun telah melakukan olah TKP guna melacak jejak pelarian pelaku. Tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Ketujuh tahanan tersebut kabur dengan cara menjebol beton saluran air yang ada di area belakang dan keluar melalui gorong-gorong. Beton saluran air yang berada di halaman belakang dijebol agar para narapidana bisa kabur melalui gorong-gorong yang mengarah keluar rutan. Ketujuh tahanan yang melarikan diri merupakan tahanan atas kasus narkoba. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP guna mencari jejak pelaku. Selain tim Inafis, unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih dan petugas dari Badan Narkotika Nasional juga didatangkan ke lokasi untuk memeriksa sejumlah saksi dan mencari bukti-bukti. Polisi pun belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Nanti pimpinan yang jelasin. Ya, cek jalan mana aja, Pak. Nanti pimpinan jelasin. Hingga kini polisi pun masih melakukan penyelidikan serta mengejar para tahanan yang melarikan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pelajar SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur dipaksa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah telah melapor ke polisi. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah, enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Ya, sujud dan enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Inilah aksi seorang wali murid yang meminta siswa SMA swasta di Surabaya, ES, meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong.
Tak hanya itu, dalam video yang viral ini, pria ini meminta ES dengan cara membentak. Saya tanya security sini. Iya, enggak masalah. Tapi jangan berdiri. Jangan di sini. Peristiwa ini disaksikan langsung kedua orang tua ES. Dalam video yang beredar sempat terjadi ketegangan, namun berhasil dilerai oleh warga sekitar yang ada di lokasi. Orang tua ES, Ira Maria, menjelaskan kejadian ini berawal dari candaan sang anak yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. Candaan tersebut didengar EMS yang beda sekolah dengan ES. EMS melapor ke orang tuanya, Ivan Sugianto, hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah pada akhir Oktober lalu. Dan buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua ini. Kasus ini sendiri oleh pihak sekolah ES sudah dilaporkan berupa aduan masyarakat ke Polrestabes Surabaya. Nah, jadi saya pikir ya sudah kita serahkan saja kepada kepolisian, ke Polrestabes Surabaya, gitu ya. Nah, semua aktif untuk menangani ini. DPRD, Komisi D juga aktif, ya, mengundang kami kirim, lalu kami juga beraudiensi juga kepada Polrestabes dan kami sudah buatkan pengaduan. Kasus ini juga sempat dilakukan mediasi. Akibat kejadian ini, ES yang dinilai menjadi pemicu permasalahan mendapat surat peringatan pertama dari pihak sekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Supriyadi, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk pembinaan dan dilakukan secara spontan. Membebaskan terdakwa Supriyadi SPD binti Sudiarjo dari dakwaan satu melanggar pasal 80 ayat 1 di pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Dalam sidang lanjutan di PN Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jaksa Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan menuntut bebas guru honorer Supriyani. Tim JPU meyakini penganiayaan yang dilakukan guru Supriyani terhadap muridnya dilakukan sebagai tindakan pembinaan secara spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Selain itu, JPU juga menyatakan tuntutan bebas didasarkan pada hal yang meringankan terdakwa bahwa guru Supriyani belum pernah bermasalah hukum dan bersikap sopan selama di persidangan. Usai dituntut bebas oleh JPU, penasihat hukum guru Supriyani berencana menyatakan pembelaan atau pledoi. Hal ini dilakukan karena JPU sebelumnya menyatakan guru Supriyani terbukti melakukan penganiayaan. Karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu, jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mentionnya. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya pembelaannya. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani akan kembali digelar pada 14 November mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja pria ditemukan tewas di sungai dalam hutan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban dilaporkan menghilang selama 2 hari usai bekerja menagih hutang. Polisi mengevakuasi jasad pria yang terapung di sungai salah satu hutan Dusun Banyo, Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Korban diketahui berinisial ATS, 17 tahun, bekerja sebagai penagih utang di sebuah koperasi. Sebelum ditemukan tewas, pihak keluarga melaporkan korban menghilang selama 2 hari. Tak ada kabar dari korban usai bekerja menagih utang.
Polisi menindaklanjuti laporan keluarga korban. Setelah 2 hari mencari, petugas menemukan barang milik korban, yakni sepeda motor, ponsel, hingga tas di tengah hutan. Informasinya terakhir dari beliau yang bersangkutan ini menagih untuk kegiatan kredit koperasi, kemudian setelah itu tidak kembali lagi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Untuk mengetahui penyebab kematian, polisi mengautopsi jasad korban. Pemirsa, promosi judi online, 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat ditangkap. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Malam.